Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam Konsensus Dasar Negara Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam 4 Konsensus Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap orang memiliki martabat dan hak yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Contoh kasus nyatanya yaitu Gerakan Separatis Papua. Gerakan separatis di Papua bisa dianggap sebagai tantangan terhadap nilai Konsensus Dasar Negara Indonesia. Keselarasan antara latar belakang, masalah, dan solusi dalam konteks kasus gerakan separatisme di Papua sangat penting. Gerakan Separatis Papua merupakan gerakan yang bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia yang telah berlangsung sejak tahun 1960-an. Gerakan ini telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan telah memakan banyak korban jiwa. Faktor yang melatar belakangi gerakan separatis Papua yaitu, yang pertama, perbedaan budaya dan etnis. Papua merupakan wilayah yang memiliki budaya dan etnis yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang kedua, ada pelanggaran hak asasi manusia. Gerakan separatis Papua juga dilatar belakangi oleh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia ini meliputi pembunuhan, penyiksaan, dan intimidasi terhadap masyarakat Papua. Selanjutnya, ada pengaruh luar. Adanya pengaruh dari luar seperti dari negara-negara barat juga turut berperan dalam gerakan separatis Papua. Negara-negara barat ini memberikan dukungan kepada gerakan separatis Papua dengan alasan bahwa Papua merupakan wilayah yang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Konflik separatis Papua telah menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi Indonesia maupun bagi Papuanya sendiri, yaitu seperti kerugian materi. Konflik separatis Papua telah menimbulkan kerugian materi yang sangat besar baik bagi pemerintah Indonesia maupun bagi masyarakat Papua. Yang kedua, ada kerugian nyawa. Konflik separatis Papua telah memakan banyak korban jiwa baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak separatis. Yang ketiga, ada disintegrasi. Konflik separatis Papua dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk menyelesaikan konflik separatis Papua, diperlukan upaya yang memperhatikan hak-hak masyarakat Papua dengan cara yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan memberikan pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja. Yang kedua, ada penegakan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia perlu menindak tegas setiap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Yang ketiga, ada dialog. Pemerintah Indonesia perlu membuka dialog dengan masyarakat Papua untuk mencari solusi yang damai dan adil. Dialog merupakan salah satu upaya yang penting untuk menyelesaikan konflik separatis Papua. Dialog dapat dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dialog ini perlu dilakukan secara terbuka dan jujur untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mahasiswa memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik separatis Papua. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dan penggerak masyarakat untuk menciptakan perdamaian, yaitu dengan cara yang pertama, melakukan edukasi. Mahasiswa dapat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perdamaian dan pentingnya menghormati perbedaan budaya dan etnis. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, media massa, dan kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua, melakukan advokasi. Mahasiswa dapat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan untuk penegakan hak asasi manusia di Papua. Advokasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti demonstrasi, petisi, dan pertemuan dengan pemerintah. Yang terakhir, menjadi jembatan komunikasi. Mahasiswa dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Papua. Mahasiswa dapat membantu pemerintah untuk memahami aspirasi masyarakat Papua dan membantu masyarakat Papua untuk memahami kebijakan pemerintah.